Berjumpa kembali untuk teman-teman setia penonton di channel YouTube Hamidi ini. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman, sebentar lagi mau merayakan Idul Fitri, hari kemenangan buat kaum muslimin dan muslimat. Semoga seluruh perjuangan selama 1 bulan penuh kita itu diterima amal ibadahnya oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sedikit sebenarnya hanya mengupas tentang masalah kondisi yang mengalami perbaikan hampir 80%, tapi tetap harus waspada. Jadi gini teman-teman, oh ya mohon maaf sebelumnya, seperti biasa tonton video saya sampai habis, jangan pernah di skip, karena apa, banyak sekali teman-teman yang menanyakan ulang gitu. Jadi ini untuk teman-teman tonton semuanya sampai habis, dan mohon maaf minta diklik loncengnya ataupun subscribe-nya biar teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan secara otomatis bila mana saya sedang mengupload video terbaru, biar teman-teman semua tidak ketinggalan tentang informasi yang saya berikan ini. Jadi saya di sini hanya ingin membagikan pengalaman saja kepada teman-teman semua. Jadi begini teman-teman, saya ini menderita hampir setahun. Kalau dikatakan saat ini, alhamdulillah semua perjuangan, ikhtiar dan usaha ada hasilnya, tidak dipungkiri. Katakanlah alhamdulillah 80% mengalami perbaikan teman-teman. Tetapi 80% itu bagi saya masih tetap waspadanya 100% teman-teman. Kenapa bisa seperti itu waspadanya 100%? Kan padahal makan udah 80%, jadi sebentar lagi mau sembuh. Untuk penyakit psikosomatik, anxiety, panic attack ini untuk teman-teman semuanya beda dengan penyakit fisik lainnya seperti penyakit stroke, penyakit diabetes, atau penyakit ginjal. Itu kalau sudah didiagnosa sama dokter ataupun di pribadi kitanya dirasa di badannya sudah 80%, ya asal kita nyurutin minum obat, melakukan pantangan-pantangan yang diberikan oleh dokter, insya Allah dengan izin Allah sembuh. Kalau penyakit psikosomatik, anxiety, panic attack ini untuk teman-teman tidak bisa menjamin. Karena apa? 80% bagi saya sekarang alhamdulillah sudah mengalami perbaikan. Sisanya 20% teman-teman. Untuk 20% ini justru bagi saya itu 100% teman-teman. Karena apa? Penyakit ini unik. Unik sekali teman-teman. Karena apa? Penyakit yang 20%-nya itu teman-teman adanya di apa? Di pola pikir. Pola pikir, manajemen pikiran ataupun perasaan. Itu yang membahayakan. Apa contohnya teman-teman? Kalau pola pikiran kitanya negatif, kitanya stres kembali, kitanya merasa tertekan kembali, kitanya depresi kembali, karena menghadapi situasi, kondisi, ataupun lingkungan kita di sekitar, baik di pekerjaan, di keluarga, ataupun dengan teman-teman, itu otomatis teman-teman akan menjatuhkan yang 80% sehat itu teman-teman. Bahkan kita bisa kembali ke 0, titik 0 teman-teman. Dari awal lagi kita memulai untuk perbaikan. Jadi untuk penyakit psikosomatik, anxiety, panic attack ini jangan dulu merasa senang kalau kondisi kalian sudah 80%. Karena 20% itu adanya di pola pikir ataupun di perasaan, mental, dan kejiwaan. Itu teman-teman kuncinya. Karena apa? Ya setelah saya rasakan di pribadi saya sendiri, saya ngobrol dengan dokter-dokter spesialis, terutama dokter spesialis saraf, saya hampir sedikit rangkum teman-teman ya, karena apa, takut saya lupa ini. Jadi gini teman-teman, kenapa pola pikir itu sangat mempengaruhi kita, tubuh kita. Jadi gini teman-teman ya, itu istilahnya penyakit ini kadang-kadang namanya juga kita hidup di dunia ya, tanpa ada sebabnya pun kadang-kadang penyakit ini bisa muncul sendiri gitu teman-teman. Tiba-tiba merasakan muncul sendiri, ketakutan tiba-tiba datang dengan sendirinya ya, seperti saya bicarakan di video sebelumnya,
dimanapun berada, kapanpun waktunya, kalau itu sudah mau datang, ya datang, teman-teman. Itu. Jadi, apalagi ada pemicunya, misalkan ada yang memberikan informasi buruk, saudara meninggal, keluarga meninggal, teman meninggal dunia, gitu. Ataupun kita mendengarkan berita-berita yang buruk dari sekitar kita, itu sangat rawan lagi, teman-teman. Itu. Jadi, intinya sih tidak ada penyebabnya pun kita harus waspada, apalagi ada penyebabnya. Jadi sementara tetap kita masih menjaga jarak dulu, teman-teman. Hindari dulu yang hal-hal seperti itu, negatif-negatif seperti itu. Itu, teman-teman. Karena ini apa ya istilahnya, pikiran ini bisa mempengaruhi body kita, tubuh kita, teman-teman. Di penyakit psikosomatik ini, teman-teman, bisa mempengaruhi. Karena istilahnya gini, teman-teman, pikiran itu, pola pikir itu adalah pelopor untuk kesembuhan penyakit psikosomatik, anxiety, panic attack, teman-teman. Pelopornya adalah di pola pikir dulu, teman-teman. Manajemen pikiran. Itu, teman-teman. Itu yang saya rasakan ya. Mungkin kalau orang lain ya nggak tahu gitu. Tapi ini yang saya rasakan dengan penyakit saya seperti ini. Seperti itu. Jadi adanya kuncinya di pola pikir. Pelopornya itu adalah di pikiran ataupun perasaan, kejiwaan atau mental, teman-teman. Karena begini, teman-teman, pola pikir ini, pikiran ini, jujur, teman-teman, ya ada juga sebagian yang menanyakan, kok saya merasa sudah baik, tapi saya belum merasa hilang, masih, ya itulah, masih mendengarkan berita-berita yang buruk, masih sering sakit, masih segala macam. Ya itu yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Untuk sementara hindari dulu. Adapun masih, misalkan namanya kita hidup ya, di tengah jalan kita lagi nyetir motor mendengarkan berita kematian lewat masjid, kita melatih kekuatan diri, teman-teman. Dilatih itu. Harus dilatih. Saya ngomong ke dokter psikiatri, dok nggak bisa dok, saya itu. Kenapa? Saya namanya manusia hidup, ada aja kabar buruk, kita di jalan tanpa sengaja mendengar kematian dari masjid, ada yang meninggal, saya merasa panik. Betul Pak, susah, tapi harus dilatih. Harus dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau Bapak tidak latihan, Bapak pasrah terus, ya nggak akan sembuh-sembuh. Contohnya begini Pak, Bapak ini mau membesarkan otot badan, gitu. Nah, Bapak kan otomatis latihan rutin nih di gym, di kebugaran gitu. Selain Bapak latihan rutin, misalkan seminggu itu 3 kali atau 4 kali, Bapak juga kan makan makanan yang bergizi, minuman yang bergizi, minum vitamin, suplemen. Itu kan melatih diri, Pak. Gitu. Sama, Pak. Badan kita istilahnya pengen berotot perlu dilatih, kita juga pikiran harus dilatih, Pak. Gitu. Jadi jangan dianaktirikan. Anggota tubuh itu harus dilatih, Pak. Sama kayak kita stroke. Kita pengen jalan, ya jangan pasrah hanya mengandalkan obat-obatan saja. Latih, coba berdiri, pakai tongkat. Itu kan sama juga, Pak. Pikiran juga jangan salah loh, Pak. Harus dilatih. Kata orang, bagi saya susah, dok. Betul. Saya merasakan betul Anda susah. Tapi kita ambil contohnya. Anda ingin sehat, otot kuat, ya harus berlatih lewat gimnasia, lewat gym gitu. Kan di situ kan otomatis kadang-kadang kita berlatih pun, misalkan Pak, kita olahraga gym, kita pengen badan kekar kayak Aderai. Tidak semuanya kan mereka itu lolos seperti Aderai. Ada yang jadi, ada yang nggak jadi, walaupun dia sudah berusaha lewat cara latihan itu. Nah, sekarang Bapak apa salahnya? Latihan, tetap latihan. Gitu. Tetap berlatih, Pak. Mau kapan lagi dilatih otak Bapak ini, pola pikir Bapak itu. Biar apa? Biar cepat pulih kembali gitu. Seperti itu, teman-teman. Saran dari dokter gitu. Terus ada juga teman yang nanya ke saya, ya intinya sih saya sudah berobat ke dokter psikiatri, dia sharing dengan saya. Intinya sih menjaga, katakanlah, pola makan, terus menjaga segala-galanya. Betul, teman. Terus kenapa ya saya kok nggak sembuh-sembuh sakit ini? Jadi begini, kok lemes, keringetan. Jadi gini, teman-teman. Ini sih pendapat saya. Ada dua.
kita itu kan manusia hidup itu kan butuh makanan, asupan. Mohon maaf, kalau kita karena penyakit panic attack ini, anxiety maupun psikosomatik itu ini banyak sekali merasa khawatir, makan ini takut salah, makan ini takut salah, makan ini takut salah. Akhirnya apa? Kita kekurangan kalori, teman-teman, kekurangan protein, otomatis akan menjadi rusak lambung. Jadi saran saya buat teman-teman, bukannya kita melanggar pantangan, bukan. Kalau bisa teman-teman ya tetap diimbangi yang namanya pola makan itu, teman-teman. Karena tetap tubuh itu kita perlu dengan kalori atau protein gitu, teman-teman. Jadi pasti ya lemes gitu, akan lemas, keringetan. Seperti itu, teman-teman gitu. Jadi untuk masalah makanan juga tetap kayak saya juga melatih teman-teman sedikit demi sedikit apa nih gitu, misalkan ya misalkan katanya teh manis takut diabetes, enggak, coba saya coba minum teh manis, asal porsinya itu di mana-mana jangan berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik, teman-teman gitu. Jadi asal kitanya selalu introspeksi diri gitu. Terus ingat, teman-teman, kenapa eh kita kembali lagi ke masalah pola pikir, teman-teman. Otak kita itu eh, apa otak kita itu menyumbang 20% kalori yang ada di anggota tubuh. Jadi misalkan seluruh tubuh ini perlu kalorinya misalkan 2000 kalori, teman-teman. Gitu. Otak kita itu bisa makan 400 kalori, teman-teman. Bayangkan otak segede biji amigdala atau otak pusat otonom itu segede biji salak, dia itu makannya besar, kalorinya besar, 400 kalori. Itu apa, teman-teman? Kalau kondisi kitanya stabil. Apalagi kalau kondisi kitanya lagi stres, kondisi kitanya lagi cemas, panik, negatif thinking gitu. Itu otak kita akan menyedot kalori lebih banyak, teman-teman, dari 400 kalori itu. Otak kecil segitu kecilnya tapi konsumsinya itu besar, teman-teman. Ya otomatis bagi siapapun, misalkan saya makannya banyak kok, saya minumnya manis yang manis-manis kok, saya merasa minum vitamin kok. Ya itu, teman-teman. Jadi apa? Kalau otaknya itu negatif, itu akan menyedot kalori lebih besar gitu buat teman-teman. Beda contohnya kalau beda kondisi lagi sehat. Kondisi lagi sehat, kita cuma hanya misalkan katakanlah 20% atau 400 kalori nih, teman-teman. Kondisi kita sehat. Nah, segala macam kita makan. Berarti kan protein masuk, kalori masuk, terus vitamin-vitamin yang lain masuk. Itu kan adil dibaginya, teman-teman, ke seluruh tubuhnya. Otak sesuai dengan standarnya dia, misalkan sampai 400 kalori, sisanya dibagi-bagi. Tapi kalau otak kita lagi konslet, pola pikir kita lagi nggak bagus, itu menyedotnya itu bisa lebih dari 20%, teman-teman, kalori tersebut. Akhirnya apa? Kita makan walaupun banyak, kita walaupun minum vitamin, walaupun kita minum yang manis-manis, tetap akan merasa lemas, akan merasa gemeteran, akan merasa keringetan. Itu, teman-teman. Karena apa? Otak, teman-teman. Bukan hanya semata-mata lambung. Otak menyedot energi atau kalori kita lebih besar lagi. Jadi makanya saya bilang di sini kunci utamanya adalah pola pikir, teman-teman. Itu. Jadi untuk teman-teman yang 80% merasa nih gitu kayak saya sudah 80% mengalami perbaikan, tapi saya masih khawatir sampai detik ini, teman-teman. Masih ketar-ketir karena apa? 20% ini pola pikir itu bisa meruntuhkan yang 80%, teman-teman. Takut saya kembali ke titik nol. Yaitu apa? Kambuh lagi dari nol ataupun masuk lagi ke IGD, dirawat lagi di rumah sakit. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang merasakan psikosomatik anxiety panic attack ini, kalau kalian merasa sudah mengalami perbaikan-perbaikan gitu, tetap, teman-teman, jaga pola pikir yang saya sebutkan tadi. Kuncinya ada di pola pikir, teman-teman. Kita merasa lemas, kita merasa keringetan, kita merasa tidak berdaya, yaitu yang saya bilang tadi. Karena otak akan menyedot kalori lebih besar daripada biasanya. Gitu. Satu itu. Kedua laginya,
Otak itu segede biji salak, teman-teman. Yaitu setiap hari itu dia bisa memberikan keputusan-keputusan ataupun planning-planning itu ribuan, teman-teman. Jadi ya sekali lagi untuk teman-teman nih, bukannya saya sok pintar, saya seperti ini karena saya sering sharing dengan dokter-dokter, terutama dengan dokter psikiatri kayak dokter saraf, dokter psikiatri gitu. Saya selama berobat setahun ini aktif, teman-teman, tanya jawab seperti itu. Jadi ya ini kembali lagi untuk teman-teman, kalau Anda sudah merasakan perbaikan 80%, jangan dulu merasa gembira, waspadalah, teman-teman. Karena 20% itu bisa menjatuhkan lagi kita yang 80% lagi. Bahkan kita bisa akan kembali ke titik nol. Itu, teman-teman. Jadi sekarang kuncinya, teman-teman, pola pikir dulu satu. Nah, kalau udah 80% kan sebenarnya enak nih. Itu bagi yang penyakit fisik seperti stroke, diabetes, itu kan enak. Tapi bagi kita yang penyakit psikosomatik, anxiety, panic attack ini tetap harus waspada, itu, teman-teman. Gitu. Jadi mungkin itu saja, sedikit edukasi, sedikit berbagi informasi, karena saya sendiri berdasarkan pengalaman, berdasarkan saya tanya jawab dengan dokter-dokter fisik, dokter-dokter spesialis gitu, yang saya rasakan. Saya juga kan sudah berobat ke terapi herbal, ke akupunktur, ke bekam, saya udah keliling, teman-teman, gitu. Jadi ya ini saya hanya merangkum intinya saja gitu. Jadi saya, oh iya, intinya gini, teman-teman, eh, guru yang berharga adalah pengalaman, gitu, teman-teman. Karena saya ini berdasarkan pengalaman selama 1 tahun, apapun itu saya lakukan. Gitu. Jadi saya ngomong seperti ini karena pengalaman saya juga mungkin sama dengan yang sudah senior-senior, dia juga sama akan mengerti apa yang saya ucapkan itu. Tapi kalau untuk yang sedang atau pemula ini masih butuh proses, teman-teman. Tetap semangat, teman-teman. Jangan putus asa. Kita selalu tawakal sama Allah, minta kesembuhan. Itu kuncinya juga, teman-teman. Selain pola pikir, yang terakhir apa? Jangan lupa berdoa, minta kesembuhan sama Allah yang Maha Kuasa. Itu, teman-teman. Mungkin di situ saja, teman-teman, sedikit informasi. Mungkin bisa disambung lagi di lain kesempatan. Jangan lupa sekali lagi tonton video saya sampai habis, jangan di skip. Dan saya mohon klik subscribe yang berwarna merah atau loncengnya biar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis setiap saya mengupload video-video barangkali bermanfaat buat teman-teman semua dan keluarga semuanya. Gitu, teman-teman. Oke, itu saja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.